dari hasil ujian simulasi kemarin, dari teman-teman sendiri ada ini nggak yang mau disampaikan gitu, kesulitan atau apa gitu, yang mungkin kemarin nggak sempat tulis di lembar analisa, nggak apa-apa sampaikan dulu, terus nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada sampaikan dulu aja nggak apa-apa. Jadi kemarin itu kita simulasi sesuai sesuai apa tuh namanya, kondisi ujian pada apa yang sebenarnya. Cuma bedanya kan soalnya jumlahnya separuh ya. Kalau yang sebetulnya kan 100 soal. Nah, terus tapi untuk yang Tingli sama Yu itu sama Siecho itu semua kita waktunya sama. Tingli cuma satu kali putar kan, satu kali play aja. Terus Yu itu kira-kira 1 menit waktu untuk setiap nomor. Terus soal terakhir Siecho itu bagian Siecho 12 menit. Nah, dari hasil kemarin itu apa nih? Teman-teman ada ini nggak? Ada keluhan nggak? Atau mungkin yang udah yang belum pernah ikut sama sekali, terus ada kesulitan apa seperti itu sebelum kita bahas soal nih. Dari aku deh, daripada nggak Boleh? ada bicara. Kalau Iya, saya boleh. mungkin karena kemarin itu kan simulasi, eh, Iya, artinya emang ya apa adanya aja. Saya juga nggak ada persiapan kan, artinya ya. iya. Terus kalau dari soal-soal sih sebetulnya kalau kita belajar mungkin bisa kali ya. Hanya Hmm, kalau saya pribadi kesulitan saya itu dari dulu di tingli ya, susah hmm, membedakan misalnya cang, cang, yang gitu gitulah. hmm, Tapi cang ini maksudnya yang mana gitu kan. Jadi hmm, kesulitan di hmm, situ. Mungkin harus sering banyak dengar ya. Terus kalau Y itu hmm, hmm, paling bisa kasih tips nggak untuk baca cepat gitu loh. Saya hmm, pribadi sih untuk mengartikan hmm, soal UIT itu sulit sulit cepat bacanya. Nanti hmm, hmm, baru berapa menit baru oh maksudnya ini tuh gitu. Baru dapat jawabannya. hmm, hmm, Gitu sih Daniel. Terus hmm, hmm, apa lagi ya? Nah yang Siezuo itu yang apa menyusun kalimat-kalimat itu ya. hmm, 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 Itu mungkin saya pribadi sudah dikasih tahu tipsnya. Kalau ada hmm, conjunction biasanya diletakkan di belakang gitu ya. hmm, Cuman mungkin dari laut sendiri mungkin ada cara yang lain mungkin yang lebih cepat untuk menyusun yang 3 kalimat yang B A C A C A B ini. Itu hmm, dari hmm, saya hmm. dan mungkin tambahkan ada Hmm. teman-teman yang lain. Silakan. Ya, ya, terima kasih Kak Riksen. Iya, sebagian besar masalahnya mungkin itu ya, yang kita sebagai apa, pelajar asing mempelajari bahasa Mandarin, ya saya juga pernah alami yang seperti tadi Kak Alexan alami. Yang lain mungkin kalau ada ini dulu apa yang mau disampaikan, tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya udah saya langsung ini ya bahas soal. Jadi kemarin itu setelah saya sama Uyun Lause ini apa tuh analisa, terus kita rekap dari kan teman-teman kemarin ada isi yang analisis ini kan setiap anak kan ngisi tuh setelah ujian salah di nomor berapa aja. Nah itu saya data dan ini yang rata-rata 5 sampai 7 orang salah di soal itu. Oke, ada soal nomor 14 bagian tinggi ya, 14, terus 16 sampai 18, 24, terus 24 itu ya sudah masuk itu, 33, nomor 38, 40, 42, dan 43. Nah, kita akan bahas nomor-nomor ini dulu, nanti baru kita bahas dari nomor 1, gitu ya. Oke, untuk nomor 14, kita bisa lihat jawabannya dulu di bagian tinggi ya. Kita bisa lihat jawabannya dulu nih. Yang A adalah pilihannya Xintian. Oh, teman-teman bisa lihat layar saya ya? Atau masih hitam? Bisa bisa Coba bisa. konfirmasi, bisa ya? Saya bisa Oke, loh, bisa ya. Oke, suara kedengaran jelas? jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, yang pertama kita ke nomor 14. Ini di kursor saya. 14 itu kita lihat A, B, C, D itu kan
kan gini, untuk tingli itu kan walaupun diputar satu kali, tapi jeda dari satu nomor ke satu nomor lainnya kan cukup lama ya. Nah, ketika kita sudah selesai mengerjakan nomor sebelumnya, kita lihat dulu jawaban nomor berikutnya. Ini di sini A 今天 B 7号 C 星期六 D 10号. Berarti ini kira-kira menanyakan waktu. Kira-kira menanyakan waktu di soal itu. Hari ini tanggal 7 ya, ini kan nyampe tanggal 7, terus hari Sabtu, terus tanggal 10. Nah, berarti kita udah tahu tuh kira-kira nih soal akan bahas muncul muncul apa tuh? Waktu gitu. Oke, kita lihat soalnya ya. Nomor 14 itu ini. Oke. 你最近忙吗？哪天有时间？yang cowok 怎么了？又想让我陪你吃饭呀？yang cewek 我的笔记本电脑太旧了，我想买个新的。terus 那17号周六我和你去看看。Pertanyaannya nanti, nah, tian you shijian. Jadi pertanyaan itu yang cowok itu kapan ada waktu. Nah, ini kita perlu waspada nih di bagian ini. Karena dia nyebut shi, sebut qi juga. Sedangkan di jawaban ada shi hao, ada qi hao. Ya kan? Ada hari juga chou liu. Nah, yang paling tepat kan chou liu. Ya, chou liu itu kan sama dengan xing qi liu. Itu. Jadi hari itu bisa diganti dengan chou i, chou er, chou san, chou si, chou wu, chou liu. Nah, nanti hari Minggu chou ri. Bisa juga 星期一、星期二、星期三, 星期四 itu sama, itu sama-sama menyebut hari. Satu lagi penyebutannya lipai i, lipai er. Cuma lipai i, lipai er jarang sih, jarang digunakan. Biasa kalau di HSK Singcilio atau Choulio itu artinya sama Sabtu. Mungkin teman-teman terjebak di kata Choulio, nggak tahu Choulio itu apa sih artinya gitu. Jadi apa yang kedengaran cuma Shihao sama Qihao. Ya, kebanyakan jawabannya salah di situ. Padahal dia bilang 17号, berarti tanggal 17. Bukan tanggal 7 maupun bukan tanggal 10. Tanggal 17 hari Sabtu. Saya pergi bareng kamu lihat-lihat. Gitu kan. 我和你去看看. Gitu. Jadi jawabannya adalah 周六. 周六 ya. 星期六 hari Sabtu. C. Oke, untuk nomor 14 apakah jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Jelas kalau lihat manuskripnya. Gitu ya. Iya, Iya. itu sih Oke, makanya oke. benar-benar yang tadi Kak Riksen bilang itu tingli itu memang kita harus tahu waktu kita dengar itu ini kontennya bahas apa gitu loh, dan terutama kita sendiri juga harus harus apa ya, harus hafal nada sih menurut saya sih, karena Mandarin nadanya kan mengaruhin arti kan. Itu yang bikin bikin kita sulit sebagai orang Indo. Kita orang Indo bicara ya udah bicara aja nggak pakai nada. Iya ada nada, cuma kan tidak mempengaruhi arti. Nah, sementara bahasa Mandarin beda nada beda arti, kayak lien si sama lien si itu kan sudah beda artinya, dan hansnya pun beda. Gitu. Kalau Tingli memang mau nggak mau kita banyak dengar, banyak dengar. Ya, latihannya seperti itu. Saya juga dulu ngalamin seperti itu. Kadang sempat bingung gitu loh, apalagi kalau sudah grogi, terus kayak merasa persiapan kurang, ya udah kadang ngeblank gitu kan. Terus tiba-tiba udah nomor berikutnya gitu. Sementara kita masih fokus di nomor 14, ternyata 14 tinglingnya sudah selesai, MP3 berikutnya masuk ke 15. Nah, itu kita kadang kaget terus jadi malah ke bawah ketinggalan semua nggak fokus. Nah, itu. Jadi ya persiapan tetaplah harus harus apa ya, maksimal, terus juga jangan grogi. Sebetulnya kalau sering latihan nggak ini sih, kebiasa sih kita sih lama-lama nggak grogi. Oke, 14 clear ya. Kita ke nomor 16 sampai 18. 16 sampai 18. Nomor 16 kita lihat dulu jawabannya seperti biasa. 很满意, A 很满意, sangat puas. 生气了, marah. 忘带钱了, lupa bawa uang. 衬衫需要洗, 衬衫需要洗. 衬衫 itu kemeja, perlu dicuci. Nah, berarti ini sangat kompleks ya. Kalau bilang Hanmani sama Shengqi kan berarti dia taitu, ya kan, sikap. Ya, mungkin ada hal apa yang membuat dia tidak puas atau marah. Nah, uang taicien bisa juga dia mau belanja lupa bawa duit. Nah, terus chen shan xiao xi berarti bisa juga kemungkinan bajunya kotor, perlu dicuci. Gitu. Nah, untung kan yang C sama D ini kan ini ya berbeda sama yang A sama B ya. Kalau A sama B kan masih masih satu linier. Shengqi sama Han Man I kan apa bicara tentang ini ya, apa namanya? Taitu gitu kan, tentang sikap. Nah, yang C sama D kan udah beda tuh. Jadi
Kita punya punya tiga kemungkinan. A sama B itu tentang itu, yang tentang sikap itu, yang di apa di bagian listeningnya mungkin mereka bahas tentang apa yang membuat merasa mati atau marah. Terus yang ke C sama D itu hal apa hal lainnya kemungkinan gitu loh, kemungkinan lainnya gitu. Oke ya. Kadang kita di Tingli juga kendalanya ketika kita lihat jawabannya itu kita nggak tahu itu kosakata apa itu. Jadi bingung gitu loh, nggak tahu artinya apa. Misalkan D nih nggak tahu artinya apa, yang ini nggak bisa baca misalkan, cuma bisa baca belakangnya xiao xi. Lah apa yang perlu dicuci, kita kan nggak tahu depannya itu kosakata apa, benda apa gitu gitu. Jadi mesti memang harus ini apa, kosakata juga harus bagus penguasaannya ya. Oke, kita lihat langsung ya. Nah, di skripnya nomor 16, 你的衬衫对不起，真的对不起，没关系，我去洗洗就好了。真的对不起，我帮您再买一杯咖啡吧。不用，没事。关于男的下列哪个正确？Jadi pertanyaan yang ditanyakan adalah tentang yang cowok itu di bawah ini manakah yang benar, manakah yang tepat. Nah, ini jebakan sih di sini. 我帮你买一杯咖啡吧. Ya, ini jebakan. Karena kan kita mengira mungkin si cowoknya mau mau kopi gitu kan, mau beli kopi. Padahal di lembar jawab di ini nggak ada. Jadi yang tepat paling tepat adalah D. Bajunya dia apa kemeja dia perlu dicuci. Karena di sini kata kuncinya. Mana ya? 没关系，我去洗洗就好了. Kan si ceweknya bilang di shan kemeja, 对不起对不起gitu kan. Sorry gitu kan. Terus nggak apa-apa. Aku pergi cuci, nggak masalah gitu kan. Nah, mungkin si ceweknya ini numpahin kopinya si cowok ini. Kalau analisa saya begitu. Nah, terus makanya si cewek bilang, ya udah saya beliin kamu ini apa saya mai IP cafe pak. Jadi beli lagi satu cangkir kopi. Cowoknya bilang buyung meishi. Nah, buyung meishi ini bisa menjebak kita dia sengci. Bisa menjebak kita dia sengci, marah. Sengci lah. Gitu. Tapi jawaban yang paling tepat adalah D. Di sini kata kuncinya. 我去洗洗就好了. Gitu. Oke. Oke ya, 16. Clear? Jadi jebakannya ini, B sama D. Kalau C kan udah nggak nyambung tuh sama tadi MP3-nya. A juga nggak juga kan, Hanmani kan juga enggak. Jadi antara B sama D dan jawabannya tepat D. Sensan xiao xi. Clear? 16? Clear? Nggak ada ini pertanyaan nomor 16. Oke, saya lanjut ya ke nomor 17. 17 sama A, B, C, D. Nah, ini enak nih, satu linear nih. Hai mei jie hun, 正准备结婚，结婚3年了，结婚没多久。Ya, belum menikah, sedang mempersiapkan untuk menikah, terus sudah menikah 3 tahun, terus belum lama menikah. 结婚没多久artinya dia belum lama menikah, baru menikah gitu ya. 没多久. Ya, tidak seberapa lama, jadi baru baru menikah. Berarti kemungkinan apa MP3-nya bahas tentang pernikahan. Oke, kita lihat. 17. 我们3年没见了吧？你过得怎么样？我还是老样子，你呢？我上个月刚结婚，正准备和我先生一起出去旅游。真的吗？祝你新婚快乐。关于你的下列那个正确？Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya di sini. Ya, 我上个月刚结婚, saya bulan lalu baru menikah. Nah, sekarang itu dia 正准备和先生一起出去旅游. Nah, 先生di sini diartikan suami. Ya, suami. Bukan yang tuan. 先生 kan bisa berarti tuan juga. Nah, jadi dia sedang mempersiapkan berliburan bareng suami gitu ya. Nah, ini juga mengecoh. 3年没见 lepas. Padahal kan ini kan cuma si ceweknya kan tanya ke cowoknya, kita 3 tahun nggak ketemu, kamu bagaimana? Niko atau Jemayang? Kamu bagaimana apa melalui selama 3 tahun ini gitu ya, melewati selama 3 tahun ini gitu ya. Niko atau Jemayang? 我还是老样子. Itu artinya ya kayak apa ya, 老样子 itu di Indonesia kan apa ya? Ya as always lah, kayak biasanya lah, nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada nothing spesial. 老样子, as always gitu ya, ya begini-begini aja lah. Ya masih begini-begini aja gitu ya.
saya masih begini-begini aja kamu. Nah, terus ceweknya bilang saya baru bulan lalu baru menikah, terus mau pergi liburan. Oh iya, centema ya kah? Cuni sin hun kuai le. Selamat apa? Happy happy married gitu loh. Selamat menikah gitu ya. Cuni sin hun kuai le. Selamat menempuh hidup baru gitulah ya di bahasa Indonesia. Nah, jawabannya yang betul adalah berarti yang ini dong. 结婚没多久. Kan dia bilang 上个月刚结婚. Nih, 上个月刚结婚. Yang saya bilang 上个月刚结婚. Berarti kan dia nikah kurang lebih baru 1 bulan. Nah, arti kata 没多久 itu tidak seberapa lama. Jadi belum lama menikah. Ya, jawabannya D. Belum lama menikah. Karena kan baru 1 bulan. Sekitar 1 bulan. 上个月. Dibilang 上个月. Bulan bulan lalu. Bulan lalu dia baru menikah. Begitu. Jelas atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Kalau terlalu cepat atau ada apa, bilang aja ya. Nanti saya ulang. Nggak usah untuk pertanyaan nomor Ya. 17 tadi itu dia nanya tentang apa ya? Oke, nomor 17 lagi tadi dia tanya oh ya, sorry saya belum bahas ya. 关于你的下列哪个正确? Jadi dia menanyakan yang perempuan yang 关于你的 yang tentang perempuan ini 下列哪个正确, di bawah ini manakah yang tepat? Kalau yang nomor 16 kan tentang yang cowok yang ditanya. Kalau yang nomor 17 itu tentang yang cewek. Jadi kadang itu di apa di Tingli HSK itu seperti itu. Pertanyaannya nggak langsung seperti tadi nomor 14 kan, nomor 14 kan langsung nih. 男的哪天有时间? Yang cowok kapan ada waktu? Nah, sementara nomor 16 dan 17 itu pertanyaannya yang tentang yang cowok atau tentang yang cewek. Jadi harus benar-benar pasang telinga nih. Yang cowok ngomong apa, yang cewek ngomong apa. Yang nomor 17 ditanyanya yang tentang yang cewek, manakah yang betul? Di bawah ini manakah yang betul? Jadi maksudnya A, B, C, D ini pernyataan di bawah ini manakah yang betul? Gitu. Kak, siapa tadi? Aditya ya? 好的，谢谢老师。Iya, betul. Oke. Tapi kayaknya untuk Mm-mm. pertanyaan yang Xialena ke Cheng Chue ini cukup sering ditanyanya untuk di Tingli HSK 4. eh apa ya, bergantung yang buat soal sih. Kadang pasti ada, pasti ada. Oke, Kalau oke. misalkan lo usah bilang pasti sering keluar ya, lo usah enggak juga, tapi pasti Oh ada. iya. Gitu, pasti ada. Untuk jumlahnya berapa saya belum pernah menganalisa sih dalam dalam setiap apa ujian ASK itu sialie. Deh, goceng cuy itu berapa kali keluar saya nggak pernah ngitung. Pokoknya pasti Oke. ada. Iya, pasti ada. Pasti ada. Tinggal yang ditanyain yang cowok atau yang cewek. Nah, Iya, kita aja yang harus pasang kuping lebar-lebar, yang cowok itu mau ngomong apa, yang cewek ngomong apa. oke. Gitu. Ya. Oke. 17 oke ya, clear ya. Saya ke nomor 18. Nah, ini kalau sudah ada kayak gini nih, berarti tentang relasi. Ya, 丈夫和妻子, suami istri, 老师和学生, guru dan murid. Ya, 司机和客人, supir dan 客人 tamu ya. Terus 哥哥和妹妹, kakak laki-laki dan adik perempuan. Nah, ini berarti tentang tanya tentang relasi nih. Kemungkinan di apa namanya di listening itu di bagian MP3 ada dua tokoh ya kan? Karena kan jawabannya 丈夫妻子, 老师学生, 司机客人, 哥哥和妹妹. Berarti ada dua orang di apa di MP3 itu. Ini clue yang pertama nih. Nah, clue yang kedua dia hubungannya beda semua. Ya, hubungannya beda semua. Berarti kita harus benar-benar tahu ini apa kontennya, mereka bahas apa sih, supaya kita bisa tepat menentukan hubungan mereka berdua itu apa. Gitu. Oke. Udah ya. Untuk yang jawaban teman-teman sudah jelaskah? A itu suami istri, 丈夫和妻子, B 老师学生, guru murid, supir tamu, ya, 哥哥妹妹, kakak laki-laki sama adik perempuan. Jelas ya? Ingat-ingat ya, empat ini ya, empat relasi ini ya. Oke, kita ke nomor 18. 我今天整理房间的时候找到个好东西，找到了什么了？是钱吗？不是，我们结婚时的一张照片，是哪张啊？你这么高兴，快拿来我看看，他们是什么关系？Kuncinya di mana coba teman-teman? Kuncinya di mana coba? Kira-kira siapa yang mau bersuara nih? Kuncinya di mana nih? Dari nomor 18 ini kita bisa menentukan 判断他们是什么关系. 我们从哪里知道? Ya, dari mana kita kira-kira bisa tahu? Kata kuncinya apa tuh?
Kalau di apa skrip yang teks itu, ada yang mau coba berpendapat? Nggak apa-apa, suara apa sampaikan aja. Kalau kira-kira ada yang mau, oh dari sini loh kata kuncinya. Kayak baru kita bisa tahu hubungan mereka berdua apa. 我老师，Show. 房间、结婚 Mm-mm. sama 照片，照 Oke, 片， jadi kesimpulannya, kesimpulannya hubungan mereka adalah, suami istri, suami istri. iya, iya betul. Kata kunci yang paling menunjukkan mereka sama itu adalah ini, 我们结婚时的一张照片. 我们结婚时的一张照片. Jadi itu udah pasti ya, suami, istri, 丈夫和妻子. Maka jawabannya A. Itu 18, jelas? Jelas 老师。 Jelas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ke nomor 24. Oh, ada bagian Yue itu. Nah, Yue itu yang bagian ini, kalau misalkan teman-teman satu nomor salah, ya berarti otomatis dua salahnya. Karena misalkan yang ini harusnya A, yang ini B. Tapi ternyata teman-teman yang ini B. Berarti kan otomatis yang ini A kan. Nah, berarti kalau salah satu ya udah salah dua gitu. Nah, itu yang apa ya? Yang resikonya kalau bagian ini salah itu di situ. Oke, yang D jelas dicoret ya. Waktu saya ngerjakan biasa gini. Ini kan ada D tuh, D kan yang contohnya. Nah, D itu saya coret dulu supaya nggak ini, supaya tidak mengelabui gitu. Saya coret dulu kalau pas mengerjakan seperti itu. Kan soalnya boleh ditandai kan, di lembar soal itu kan boleh. Saya coret dulu. Nah, terus nomor 24 itu soalnya 一些人不吃早饭就去上学或上班，时间长了，什么什么会影响健康 ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman masih bingung, biasanya gini sih, kalau saya ngerjakan, misalkan nomor 24 saya bingung, saya tinggal dulu, belum pasti yang mana kan jawabannya. Saya kerjakan 23 sama 25 sama 26, dan nanti sisa jawabannya ya udah masukkan ke sini. Kayak gitu. Kalau benar-benar mentok, bingung, nggak ini, nggak ada bayangan jawabannya yang mana kira-kira yang tepat, ya itu saya tinggal tinggal dulu. Nanti saya terakhir baru sisa pilihannya saya masukkan. Gitu. Kalau memang tinggal satu ya, kalau memang tinggal tinggal dua ya dibaca lagi. Nah ini kan artinya beberapa orang tidak makan, tidak sarapan pagi ya. 不吃早饭就去上学, langsung pergi sekolah ya, 上学 atau pergi berangkat kerja. Nah, 时间长了, seketika waktunya apa ya, lama-lama seperti ini gitu loh. Nanti kalau misalkan dia seperti ini terus dalam waktu lama, jangka lama, 什么什么会影响健康. Kira-kira menurut teman-teman apa nih yang tepat? A, B, C, E, 会影响健康. C. Oke, kita lihat C. dulu ya. Oke, kita lihat dulu ya. A, B, C, E itu artinya apa? D boleh deh sekalian. A itu 自然, secara alami, naturalnya, secara natural. 缺点 apa? Ada yang tahu? 缺点 Kekurangan. Shortcoming. ya, Kekurangan. kelemahan ya. 互相, 我们学过了, 互相, It's other. ya, it's other, saling. Nah, Oh, itu 坚持, 25 berarti itu 25. 坚持 skip dulu ya. Oke, 坚持 itu artinya bertahan. Ya, bertahan. Terus, 生活, Kehidupan. iya. Oke. Nah, jadi kira-kira yang paling masuk sama ini apa nih? 时间长了, ketika dalam jangka waktu lama, 会影响健康, dapat mempengaruhi kesehatan. Kira-kira dari A, B, C, E yang paling tepat untuk nomor 24 ini menurut teman-teman apa? kan? Kan? Saya juga nggak tahu. A. 自然. Tuh, jawabannya adalah A, 自然. Zero. Jadi, ya secara alami, secara naturalis secara natural dia bakal mempengaruhi kesehatan. 会影响健康. Jadi dia mau bilang itu, beberapa orang tidak
tidak tidak sarapan pagi, langsung berangkat sekolah atau berangkat kerja. Nah, ketika dalam waktu jangka lama, jadi waktunya sudah jangka lama dia seperti ini terus gitu ya, habitnya seperti ini, secara alami bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, jadi yang paling tepat A, gitu. Izin langsung Ya, mungkin gini maksud kita aku juga sempat salah sih. Aku ngiranya juga ya. kemarin itu ciran itu karena kita waktu itu pernah ada juga mungkin di dalam mindset kita ciran itu artinya alam, bukan secara alami gitu. Hmm, Jadi mikirnya hmm. alam tuh ya kayak alam landscape gitu. Iya, iya. Waktu itu saya jelaskan ini ada yang 他说话不自然, dia Mm-mm. bicaranya nggak natural. Ingat nggak? Saya Baru masih ingat, sekarang ya. saya udah jelasin itu. Iya. Saya udah Ingat jelasin itu. Dan di sejam. contoh juga ada, ya kan? Oke. Iya, 说话不自然. Jadi bisa juga dia jadi kayak di kata sifat yang nggak natural gitu loh. Mm-mm. 表演的不自然, penampilannya dia nggak natural. Kayak ya kayak dibuat-buat gitu loh. Nah, itu kan 自然 di situ kan juga bisa. Gitu. Nah, di sini juga ininya sama, konteksnya sama. Mm-mm. 自然 secara alami bisa mempengaruhi kesehatan. Itu. Nah, jadi bergantung konteks sih. Memang ada beberapa kata yang di bahasa Mandarin itu punya dua arti. Satunya arti yang sebetulnya, satunya itu arti yang figuratif. Nah, 自然 itu seperti itu. Kata 自然 itu bisa arti yang makna sesungguhnya alam, kata benda kan. Satu lagi itu yang figuratif, secara alami, secara natural. Gitu. Oke. Siap. Ya. Nah, kalau Istilahnya. yang di sini, ya berarti kalau di sini yang secara figuratif ya. Ya secara natural. Diartikan secara natural bisa mempengaruhi kesehatan. Oke. Oke, sekalian aja deh ya, yang 23 sama 25, 26. Oke, 23 adalah 中少了什么什么中少了幽默，就像菜里忘了加盐，总是让人觉得少了些什么。Nah, ini di HSK 4 biasanya ada kayak gini, mereka memang kasih kasih ini apa namanya? Dalam kurung yang kata benda yang mungkin kita belum belajar di HSK 4 gitu. Dikasih pinyin sama kasih arti bahasa Inggris. Ya. Ini kan berarti apa? Sama-sama cung ya, 少了幽默, kurang humoris ya, kurang kurang rasa humor. 就像菜里忘了加盐，总是让人觉得少了些什么. Sama seperti sayur yang kurang ditambahkan garam, yang lupa diberi garam. 总是让人觉得少了些什么, selalu membuat orang merasa kurang sesuatu apa gitu. Nah, kira-kira apa nih? A tadi sudah ya. A tadi sudah di sini ya. Berarti tinggal B, C, E. 什么 Semua. 中少了, oke. Tengho. Berarti diartikan kalimat lengkapnya apa tuh? 生活中少了幽默，就像菜里忘了加盐，总是让人觉得少了些什么. Diartikan secara lengkap, kalimatnya apa? Ada yang mau coba? 生活中少了幽默，就像菜里忘了加盐，总是让人觉得少了些什么. Kira-kira apa nih arti secara keseluruhan? Kehidupan yang kurang humoris Rasa ya. humor. Ya, kurang humor kayak makanan yang kurang garam. Iya, kayak sayur yang lupa ditambahkan Oke. garam. Ya. Jadi selalu 总是让人觉得少了些什么, membuat orang merasa Merasa kurang ya. ya Merasa ada kurang sesuatu hidup gitu. apa yang kurang gitu. Iya, iya. Kurang lebih artinya itu ya. Oke, 23 clear? Jadi 生活中 kita kan bisa lihat di belakangnya. 就像菜里忘了加盐，总是让人觉得. Jadi 生活中 dalam kehidupan gitu. 23 clear? Oke, clear ya. Saya ke 25. 清楚了，好的。继续25号。刚开学，大家都还不太熟悉，请你们每个人都介绍一下自己，认识认识。Ini jelas nih. Usia. Kang Kai Xue, iya, 互相. Kang Kai Xue, oke, ada yang mau ngartikan? Kang Kai Xue, 大家都还不太熟悉，请你们每个人都介绍一下自己，互相认识认识。老师刚开学itu baru saja dimulai belajar atau semester baru begitu?
semester baru. Gimana? Kang Kaishu itu berarti baru masuk kelas baru ya, baru masuk semester baru, baru mulai masuk sekolah gitu ya. Kaishu itu masuk sekolah. Jadi misalkan kalian libur, terus kalian mau tanya sama Laoshi, Laoshi, kapan masuk sekolahnya? Laoshi, 什么时候开学? Laoshi, 什么时候开学? Jadi kaishu itu artinya masuk, masuk yang dari libur gitu loh, masuk, mulai masuk kelas. Ya, mulai pelajaran. Baik, Laushe. Berarti itu Mm. mengartikannya baru saja Mm-mm. mulai semester baru, Mm-mm. semua belum saling kenal dengan baik. Mm-mm. Dipersilakan kalian untuk setiap orang Mm-mm. memperkenalkan diri, Iya, saling jadi kenal. saling, ya saling mengenal betul. Nah, di sini 大家都还不太熟悉，熟悉我们学过了，ya，熟悉 familiar. Jadi Kang baru mulai kelas gitu ya, mulai semester baru, mulai masuk kelas, apa semuanya belum terlalu familiar. 还不太熟悉. Jadi silakan kalian masing-masing memperkenalkan diri sendiri, saling mengenal, 互相认识认识. Gitu ya. Nah, 认识 kata kerja yang diulang, waktu itu saya sudah pernah bilang ya, kata kerja yang diulang berarti kata kerja tersebut dilakukan secara santai. Tidak terlalu serius gitu. Misalkan kan shu gitu kan. Terus apalagi ya ting yue ya, mendengarkan musik terus membaca buku. Nah, itu bisa diulang kan shu ting yue. Seperti itu. Nah, di sini sama 认识互相认识saling mengenal gitu. Ya, 25 clear? Jadi jawabannya adalah 互相. Tidak ada pertanyaan 25. Kalau tidak ada saya ke 26 ya. 26, 他的聪明、幽默深深地吸引了我。虽然他也有一些什么什么，但我还是认为他是个最可爱的人，和他在一起很幸福. Jawabannya kan udah pasti tuh, udah tinggal sisa satu kan. Berarti yang B. Oke, siapa yang mau ngartikan? 他的聪明、幽默深深的吸引了我。虽然他也有一些缺点，但我还是认为他是最可爱的人，和他在一起很幸福。什么意思呢？ Ada yang mau coba artikan? Saya bantu yang bagian depan deh. 他的聪明, kecerdasan ya, kepandaian dia, 幽默, kehumorisan dia, 深深的吸引了我，吸引我们学过了，吸引 menarik perhatian. Jadi kecerdasan kepandaian dia, kehumorisan dia, 深深的 dengan dalam ya, secara dalam menarik perhatian saya. Nah, belakangnya apa nih? 虽然他也有些缺点. Meskipun dia punya satu kekurangan, Isi beberapa kekurangan, tapi saya pikir dia anak yang sangat penyayang gitu ya. Oke, lebih tepatnya adalah gini. 但我还是认为, tapi menurut saya, 我还是认为他是最可爱的人. Yang paling apa ya, paling imut. Keai itu biasanya saya artikan cute gitu ya, keai. Keai bahasa Inggrisnya apa sih coba? Lovely apa ya? Pokoknya kalau di bahasa Indonesia saya bacakan artikan imut. Keai. Iya, lovable, likeable. Iya. Lucu ya? Iya, lucu, imut gitu loh. Adorable. Cute. Lovely. Gitu. Jadi tapi saya menurut saya tapi saya masih merasa dia adalah orang yang paling lovely. Ya, paling lovely. Tapi lovely di sini bukan yang kayak anak kecil gitu ya. Maksudnya apa ya? Apa ya? Adorable itu apa sih ya bahasa Indonesianya? Jadi kalau yang kita lihat anak kecil kan kayak imut-imut di muka, pipi gitu kan. Nah, kalau ini yang orang yang manis gitu loh, menawan gitu loh. Kalau diartikan bahasa Indonesia menawan. Karena kan buat orang dewasa kan. Buat orang dewasa. Jadi cui keai, paling menawan, paling manis. Keai. Nah, terus 和他在一起很幸福 apa tuh? 和他在一起很幸福.
dengan Singfu. dia ngerasa bahagia gitu. Iya, ya,和他在一起 bersama dia merasa bahagia. Singfu. Oke. Jadi 23 sampai 25 kita sudah clear ya. Terus kita ke nomor 33. Oke, 33. 33. Oke. Oh ya, saya belum kasih tipsnya ya buat yang tadi ya. Jadi kalau buat yang nomor yang bagian ini, kita memang mau nggak mau tahu konteksnya. Dia lagi bahas apa. Dan biasanya saya gini, misalkan yang 23 nih, saya bingung ya kira-kira apa. Nah, dari konteks ini saya masukkan satu-satu nih. Yang paling nyambung yang mana? Biasa saya gitu. Biasa saya gitu. Nah, tapi kalau memang mepet banget ya mau ini memang harus kita baca terus terus kayak pakai feel gitu loh. Ini yang cocok yang mana sih? Bahas apa sih? Gitu. Nah, sisa nomor terakhir, jawabannya yang tersisa itu yang tinggal dimasukkan kan. Selagi yang atasnya nggak ada yang salah. Kalau atasnya ada yang salah, berarti nanti yang salah dua gitu ya. Tipsnya cuma itu aja sih. Kita harus mau nggak mau baca, baca, baca ininya, Hansennya. Terus untuk gimana biar baca cepet, saya sih cuma latihan ini, latihan apa baca, latihan baca. Kalau saya latihan baca. Jadi terutama Hanse-Hanse yang mungkin kita nggak familiar. Nah itu saya apa baca, latihan baca dari buku. Jadi kan ada tuh kalau teman-teman di Indonesia harusnya ada sih buku latihan. Nanti deh saya kasih rekomendasi ya kalau memang teman-teman mau mau ikut HSK, ada rencana ikut HSK, saya bisa kasih rekomendasi buku yang dulu saya pernah pakai. Jadi buku ini itu sama seperti buku pelajaran kita, penerbitnya sama, bedanya hanya yang itu udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, termasuk tata bahasanya. Sedangkan kalau yang di Tiongkok punya kan full versi Mandarin sama Inggris kan, terjemahannya kan bahasa Inggris. Gitu. Nanti kapan-kapan saya ini deh ya, saya apa share kalau misalkan ketemu di Tokped atau apa bukunya seperti apa gitu ya buat latihan gitu. Oke, jadi untuk ini tipsnya sih begitu dari saya. Uyun Lawson mungkin barangkali ada tips lain yang bagian yaitu yang ini. Kalau menurut saya sih ini sih bergantung nanti kira-kira waktu kalian itu masih banyak nggak gitu. Jadi semisal Hmm, kalian yakin waktu kalian masih banyak, itu nggak apa-apa kalian kayak bacanya tuh yang bener-bener teliti. Soalnya memang di bagian ini tuh kalau kalian salah satu, memang dia pasti nyari pasangan sih dia. iya, Dia nyari pasangan, dia nggak mau nggak salah mau salah sendirian. sendiri. Iya, Oh iya, betul kalau betul. ini ya, Hmm, kalau bagian ini, kalau dari saya sih biasanya dulu, hmm, semisal ada ragu nih, kok kayaknya jawabannya ini semua ya, kayak gitu kan. Biasanya kalau saya sih mending jawab itu semua daripada itu nanti jawabannya kebalik. Jadi semisal nih, kok nomor 2 kayaknya jawabannya C, tapi kok nomor 26 kayaknya juga C ya. Nah, kalau saya biasanya jawabannya ya udah 25C, 26 juga C. Daripada semisal nanti saya isi 25C, terus 26-nya karena nggak tahu saya isi E, dan ternyata kebalik, malah akhirnya mengorbankan 2 gitu. satu Jadi nomor, saya iya, korbanin satu benar aja benar benar. daripada ragu-ragu gitu. Daripada kalau bener sih nggak apa-apa. Akhirnya, oh untung aja bener gitu. Tapi kalau semisal salah, nyesek sih. Soalnya dia mau nggak mau dia nyari pasangan. Iya, betul betul. Oke, Saya itu dari Uyun Lawson ya. saya pernah dikasih tahu kalau untuk jawab soal ini dari Lose ya, Hmm, tapi benar atau enggaknya. hmm, Kalau di depan di tanda kurung seperti nomor 23 itu kemungkinan subjek, kalau enggak kata keterangan waktu itu hmm. benar nggak atau Iya enggak betul. kira-kira. Jadi Hmm, jadi makanya kan 23 itu lebih pas sempuo daripada misalnya Juetia, hmm, karena itu kan hmm, bukan hmm. kata benda ya, bukan noun ya. Iya iya Atau bisa bukan bisa sama betul betul. itu sih kalau mau tambahin Hmm, hmm. benar Iya. atau enggaknya mungkin. Iya, iya, benar juga, bisa juga. Nah, biasanya kan kalau posisinya di depan tuh subjek ya, terus di apa di tengah itu setelah subjek kan urutannya subjek, predikat, objek. Kalau ada keterangan waktu kan bahasa Mandarin keterangan waktu sama subjek kan bisa dibolak-balik itu posisinya yang di depan yang mana. Nah, setelah itu kan belakangnya kan udah pakem kata kerja, objek, keterangan, keterangan lainnya, bukan yang keterangan waktu. Nah, cuma iya, itu salah satu trik aja sih, tapi nggak pasti patokan seperti itulah. Kalau ini misalkan Kang Kai-shue di depan dia bilang kata waktunya dulu, ya kan? Nah, terus ini dia deskripsikan ta de ming
terus apa tuh, tata yomo, Chongming yomo. Jadi kan dia nggak bilang subjeknya kan bukan orang. Subjeknya kan adalah Chongming dan yomo. Kepandaian dia, kehumorisan dia itu yang membuat menarik perhatian saya. Nah, gitu. Jadi memang nggak tentu sih, nggak tentu. Bisa juga seperti itu. Bisa juga yang kita memang harus tahu ininya secara keseluruhan seperti itu. Bisa juga tadi yang kata Oyun Lause bilang di double yang misalkan yang nggak ragu-ragu disamakan gitu jawabannya daripada mengorbankan satunya bisa juga ya. Atau mungkin ya kalau misalkan teman-teman bagian ini memang menurut teman-teman ini aku paling lemah di bagian ini, ya udah di skip dulu kerjain yang bawahnya nanti, tapi jangan lupa jangan lupa diisi kalau memang masih ada sisa waktu, diisi karena kan gini, kalau kita ngerjakan U itu ada apa, waktunya U itu kan sendiri, waktunya siswa kan sendiri. Kalau pas bagian siswa kita balik lembar soal ke U itu pasti sama pengawasnya bakal diperingatkan. Ya kalau pengawasnya nggak yang killer, kalau yang killer langsung diambil bisa langsung diambil gitu loh, karena memang aturannya seperti itu. Ketika sudah lewat bagiannya tidak boleh membalik lembar apa yang sudah dikerjakan meskipun masih ada sisa waktu. Jadi waktu saya ngerjakan ASK 4 itu, walaupun saya CSO udah selesai, ya saya neliti CSO lagi, saya nggak bisa neliti yang U itu lagi, nggak bisa, gitu. Oke, langsung ya ke nomor 33 ya. 33. Oke, ini saya bacakan dulu, nanti teman-teman coba analisa, kita nggak lihat kuncinya dulu, kita lihat dari ABC-nya ini saya bacakan, terus teman-teman kira-kira analisa urutannya seperti apa ya. 我觉得我觉得他很多地方都不错，这一点是他吸引我的主要原因，特别是脾气性格很好，脾气性格 kita sudah belajar, 吸引 juga sudah, 原因 juga sudah ya. Oke, coba deh, kira-kira urutannya seperti apa? Ada yang mau coba? Nah, tifang di sini bukan diartikan tempat yang ini ya, bukan tempat yang nyata realnya place gitu, tapi yang figuratif. 我觉得它很多地方都不错. Ya, jadi dia di beberapa bidang gitu ya, bisa dikatakan beberapa bidang, beberapa aspek 不错, tidak not bad. 这一点是它吸引我. Jadi 这一点itu maksudnya yang salah satunya ini tuh ya, salah satu ini yang menarik perhatianku. Alasan utama yang menarik perhatianku, alasan utama yang menarik 主要原因 artinya alasan terutama, 主要原因 alasan utama yang menarik perhatianku. Terus 特别是脾气 ya, khususnya adalah temperamen dan karakternya bagus. Oke, urutannya kira-kira seperti apa? Dari ABC ini urutan yang betul, yang tepat kira-kira seperti apa? Coba aja nggak apa-apa. ACB. Iya, yang betul adalah ACB. Bisa ini kasih argumennya seperti apa kira-kira Kak Risen? Kenapa kok pilih ACB? Kenapa kok ACB? Bahkan dia bilang tapi apa sih yang tifang itu mungkin lihat orangnya dulu kali ya, ya bagus lah. Terus dia punya pici ya, punya karakter juga bagus, baik. Bisa diperkuat lagi pernyataan yang berikutnya. Inilah salah satu alasan saya mau menikah dengan dia. Ya, jadi nggak bahas menikah sih di sini. Nggak bahas menikah sih. Si Yin tuh jadi menarik perhatian saya. Menarik perhatian saya gitu. Jadi dia alasan apa baru ini alasan utama. Ya, oke, terima kasih Kak Risen. Analisanya Pucwo ya. Betul. Jadi kan itu dia bilang dia tuh di banyak bidang itu not bad gitu. Nah, khususnya 脾气性格很好. Ya, nah, 这一点 dia baru menyimpulkan. Nah, 这一点 hal-hal ini loh, salah satu poin ini adalah alasan utama yang menarik perhatianku. Gitu. Kan sama kalau kita bilang bahasa Indonesia kan, dia itu bisa banyak hal, bisa renang, bisa masak, bisa ini. Nah, salah satunya hal yang paling membuat aku tertarik adalah ini. Kan seperti itu kan, secara logika selu kan kayak gitu kan. Apa namanya tuh, pola berpikirnya kan seperti itu. Kita kan akan mengungkapkan urutannya seperti itu. Ya, selu ya, ansau selu ya. Kan seperti itu logika berpikirnya gitu, teman-teman.
Jadi balik lagi tetap harus pahami semua artinya gitu. Kalau dari saya pribadi sih ini yang paling makan waktu. Ini yang paling makan waktu. Bagian ini yang paling makan waktu daripada yang tadi ngisi milih kata doang satu kata. Karena ini harus mengurutkan gitu. Oke, nomor 33 clear atau ada yang mau ditanyakan? Ini kita mau skip istirahat tapi lebih cepat 5 menit apa? Siaga atau gimana nih dari teman-teman? Kayaknya lebih cepat 5 menit nggak apa-apa deh. Yang lain gimana? Lebih cepat 5 menit yang lain? Oke, yang lain sepertinya pengen istirahat. Ya sudah, istirahat dulu aja ya, 5 menit sampai jam 7.51 ya, kita kembali ke kelas. Oke, istirahat dulu teman-teman, silakan. Ustaz, mana ya Ustaz? Hah? Ustaz, Ya? hari terakhir ya hari ini kelasnya. Enggak, Minggu depan masih ada Jumat. lagi. Masih ada hari Jumat sama Uyun Lause terakhir. Jadi hari ini kita bahas soal ini, kalau misalkan nggak selesai, nanti dilanjutkan sama Uyun Lause ya, hari Jumat. Oh, cuma terakhir ya. Jadi minggu depan Jumat tidak terakhir. ada ya. Betul, betul. Karena kan kita Oh, programnya 1 bulan sebetulnya ya, 1 bulan lebih sih, dari apa akhir Januari sampai akhir Februari kan ya. tidak Ya, ada lanjutannya berarti ya. Ustaz. tidak ada. Karena losnya juga sibuk. Nggak ada. Ya, memang nggak ada. Dari PPIT Harbin programnya cuma sampai 1 bulan. Sampai akhir Oh, enggak. Februari. Kalau mau lanjut bisa les aja. Les ke Uyun Laus atau ke saya. Oh. Oh, lantas kalau untuk sertifikatnya Ustaz? Oh, sertifikat memang dari panitia menjanjikan ya. Saya tidak tahu malah. Jujur saya tidak tahu kalau memang ada sertifikat. Kemarin sih ada sih katanya semua berbayar 20.000. Oh, ya nanti saya komunikasikan lagi deh ya, alurnya seperti apa. Terus kalau masalah presensi, iya kemarin sudah dibilang sama panitia 75%. Apa tuh minimal kehadiran 75% dan yang 25%-nya itu harus ada izin gitu. Oh, Nanti saya sampaikan lagi deh ya untuk yang sertifikat ya. oke. Pembayarannya seperti apa saya juga nggak tahu. Mestinya sih langsung ke panitia karena kan saya sama Uyun Lasso hanya pengajar aja. Oke. Ya, Iya, sisi oke. ya. Ustaz. Iya, iya. Ya. Oke. Oh ya Lause, izin nanya nih. Jadi misalnya Iya, habis ini udah selesai minggu depan, habis itu misalnya mau lanjut lagi bisa les sama Daniel Lause, kok nggak sama Will Lause ya? boleh. Ini di Oke. luar PPIT berarti ya. Ya. Kalau les sama Uyun Lasso sama saya berarti di luar PPIT nih, nggak ini PPIT. Oh, oke oke Karena kan siap. karena kan saya sama Uyun Lasso saat ini kan ini menjalankan programnya PPIT, kita sebagai pengajarnya gitu. Hmm. Hmm. Misalnya mau les namanya hubungin yang Instagram itu ya? Enggak, Mis- kalau misalkan les sih sejauh ini saya nggak ada komunikasi sama panitia ya. Harusnya sih pribadi ya, langsung chat ke lausa yang bersangkutan ya. Oh, oke oke Memang siap. dari awal panitia bilang seperti itu ya. Kalau mau les harus ke panitia ya. Enggak bukan maksud aku tuh Instagram ini, Instagram Yang grup jago bukan itu. PPT, ya Instagram. Oh ya mungkin, Workshop. mungkin kali ya. Nanti mereka yang bantu carikan lausa mungkin seperti itu. Oh, oke. Iya.
Oke, kita kembali ke kelas ya. Kita lanjutkan. Sudah pada kembali belum ini? Sudah Lause. Yang lain udah pada balik belum? 是老师。 Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Tadi 33, 30 ya benar 33 sudah clear. Nggak ada yang mau ditanyakan 33. Clear ya? Oke, saya ke nomor 38. 38. Nah, ini juga makan waktu menurut saya. Bagian ini makan waktu. Nah, kalau ini tipsnya, baca soalnya dulu. Ininya, apa? Pertanyaannya. Oke, 这段话的主要意思是 这段话的主要意思是 jadi arti utama dari paragraf ini adalah 要关心别人，要多吃水果，聊天很重要，做事情要认真. Dan A sampai D juga teman-teman harus ini sih. Menurut saya harus tahu artinya. Oke, yang A artinya apa nih? 要关心别人，要关心别人. Ada hubungan dengan orang lain gitu. Ada peduli dengan orang lain. Oh, peduli salah. Iya, peduli. Harus mempedulikan orang lain. Ya, di sini diartikan harus. Jadi harus mempedulikan orang lain. Yang B, banyak makan buah. iya, 要多吃水果. Yang C, Yang C itu chat ngobrol. atau berbicara, ngobrol sangat Ngobrol. penting. Terus yang D, melakukan sesuatu harus serius. Iya, oke, thank you. Artinya betul. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat ke teksnya, paragrafnya. 你有一个苹果，我有一个香蕉，把我的给你，把你的给我。每个人还是只有一个水果。你有一个想法，我有一个想法，把我的告诉你，把你的告诉我，每个人就有了2个想法。Jadi menurut teman-teman apa nih? A, B, C, D? C, 那天很重要. Ya, ya, 聊天很重要. Ngobrol itu sangat penting karena kan ini, menurut saya sih kuncinya di sini. 把我的告诉你，把你的告诉我. Jadi apa ya? Saya memberitahu kamu, ya. Terus kamu memberitahu saya. Gitu. Nah, di sini kuncinya. Kalau menurut saya nih, kuncinya di sini. Jadi jawabannya C. Ngobrol itu sangat penting. Di sini juga kan diterangkan kan, dibilang "Ba wo de ge ni." Yang punya aku kasih kamu, "Ba ni de ge wo." Yang punyamu kasih aku. Jadi kan interaksi dua orang gitu loh. Saling interaksi dua arah. Nah, itu kan ngobrol. Mengarah kepada ngobrol. Liao tiar很重要. Kalau 多吃水果kan dia nggak ada bilang 多吃水果. Ini nggak ini. Nggak relasinya nggak besar sama paragraf ini. 关心juga enggak, ya. Nah, 做事情要认真 juga nggak dibilang. Cuma ada bilang 想法, terus 告诉把我的给你，你的给我. Nggak bilang tentang 做事情要认真. Jadi yang paling tepat C. Ya. Ini jawabannya C. Oke, sudah jelas atau masih bingung? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke, kita ke nomor 40. Nah, yang kayak gini juga sama. Cuma kan bedanya kalau yang ini satu paragraf untuk satu soal. Kalau yang ini satu paragraf 2 soal. 40 pertanyaannya adalah 根据这段话可以知道一个人跟家人的关系. Jadi berdasarkan paragraf ini dapat
diketahui bahwa hubungan seseorang dengan keluarga, titik dua. A. 有很多问题 B 不能自己选择 C 不容易说清楚 D 非常没意思 artinya apa tuh A 有很多问题 Punya apa tuh banyak artinya masalah, ada banyak masalah B tidak bisa memutuskan sendiri. ya jadi diri sendiri itu nggak bisa pilih gitu ya 不能自己选择 oke terus yang C Tidak mudah untuk berkata jelas. ya tidak dapat dikatakan dengan jelas terus yang D Sangat tidak menarik. ya sangat tidak berarti tidak menarik. Nah, kira-kira kita lihat ya ke Cohen teksnya. 世界上最重要的三种关系是家人、朋友和爱人。Ya, 世界上itu artinya di dalam dunia, ya di dunia ini tiga hubungan yang paling penting. 最重要的三种 ya tiga jenis hubungan yang paling penting adalah 家人 keluarga, 朋友 teman, 爱人di sini diartikan pasangan hidup ya, pasangan hidup. 每个人一出生就跟家人在一起生活，是最重要的一种关系。Setiap orang begitu lahir hidup bersama keluarga. 跟家人在一起生活是最重要的一种关系 adalah sebuah hubungan yang paling penting. Oke, 从30岁的小孩子到七八十岁的老人 ya jadi dari umur 3-4 tahun. Nah, teman-teman kalau mau bilang 34 tahun bisa seperti ini ya. 30岁 34 tahun gitu. 小孩子 jadi dari anak-anak umur 34 tahun sampai dengan 7-8 岁 7-8 岁 itu artinya 70-80 ya cukup se-nya satu kali aja di belakang 7-8 jadi 70-80 tahun jadi anak kecil umur 3-4 tahun sampai dengan sudah orang tua umur sudah senior lansia umur 70-80 tahun 每个人都需要朋友 setiap orang memerlukan teman 离开朋友 meninggalkan teman ya 我们的生活一定会非常没意思 hidup kita pasti tidak ada artinya sangat tidak berarti 一定会非常没意思人的一生 ya kehidupan manusia 和你在一起时间最长的人是你的爱人 orang yang bersamamu dalam waktu paling lama adalah pasangan hidupmu 爱人 oke 和你一起生活 hidup bersamamu 一起解决问题 sama-sama menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaannya kan tadi 一个人跟家人的关系 yang ditanyakan kan seseorang dengan keluarga, hubungan orang dengan seseorang dengan keluarga. Apa tuh kira-kira yang tepat? Apa tuh? Coba, ada yang mau coba? Yang paling tepat kira-kira apa? A, B, C, D? Ada yang mau coba? A, B, C, D? B. Ya, yang paling tepat adalah B. Ya, kita tidak bisa Pilih. memilih. Iya, kita keluarga mana kita tidak bisa memilih. Nah, kalau A kan nggak ada dibilang tuh, yo, atau wenti kan dia nggak bilang di kawan. 不容易说清楚 tidak dapat dikatakan dengan jelas juga nggak dibilang. Terus 非常没意思 juga enggak kan? Bukan 没意思 kan? Jadi yang paling tepat adalah B. Nah, kadang seperti ini, soal seperti nomor 40 itu, walaupun di Kawan tidak dibilang 不能自己选择, tapi kita harus analisa gitu loh. Dari A, B, C, D itu yang paling nyambung dengan pertanyaan ini dan jawaban dari kita berdasarkan teks terus pertanyaannya apa. Nah, yang paling nyambung itu yang mana kira-kira jawabannya? Ya B, 不能自己选择. Diri sendiri tidak bisa memilih. Oh, ini kita bisa terlihat dari sini nih. Ini kata-kata tersiratnya ya. 每个人一出生就跟家人在一起生活. Ya kan, setiap orang begitu lahir langsung
setiap orang begitu lahir bersama-sama keluarga, hidup bareng keluarga. Nah, jadi kan kita nggak bisa milih. Puneng, jadi gitu ya. Oke, 40 jelas? Jelas ya? Oke, kita ke 42. 42 pertanyaan. Oh, ini sekalian nih, 42 dan 43. Satu paket. Jadi, nomor 42. 结婚以前我们应该 sebelum menikah, kami ya, kita seharusnya 休息好. Artinya apa tuh? 休息好. 休息好. Beristirahat. Iya, beristirahat dengan baik. 让别人了解. 让别人了解. Meminta orang Artinya, lain untuk mengerti. iya, 让别人了解 itu membuat orang lain memahami gitu ya. Membuat orang lain memahami. Oke. Let, kalau dibahasa Inggris kan let, yang rang ini di sini. Oke, terus yang C, 问家人. Bertanya dengan orang lain. 家人 keluarga, tanya dengan keluarga. Terus yang D, 知道自己要什么. 知道自己要什么. Tahu diri sendiri menginginkan apa. Iya, tahu diri sendiri maunya apa gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke 43 pertanyaannya. 根据这段话，结婚以后幸福的原因是 berdasarkan paragraf ini apa ya gimana ya terjemahnya ya? 结婚以后幸福的原因. Jadi setelah menikah alasan bahagia setelah menikah adalah, nah seperti itu. Alasan bahagia setelah menikah adalah tuh, 互相理解, saling memahami ya. 互相关心, saling mempedulikan. 有新鲜感, ada perasaan apa something new fresh gitu loh. 新鲜感 itu rasa new fresh, perasaan baru gitu ya, perasaan fresh. Terus 找到了你爱的人, mendapatkan 你爱的人, orang yang kamu cinta. Oke, kita ke paragraf. Jadi itu ya, itu tadi diingat-ingat pertanyaannya sama jawabannya. Kita ke paragrafnya. 我们的一生中会遇到一件非常重要的事情，那就是结婚. Dalam kehidupan kita akan menemukan bertemu dengan satu hal yang sangat penting, yaitu adalah menikah. Ya, 选择跟自己爱的人在一起生活, memilih hidup bersama orang yang kita cinta, orang yang kita suka, yang kita cinta. Oke, 在结婚以前 sebelum menikah, 我们都要想清楚自己想要的是什么. Kita harus memikirkan dengan jelas apa sih yang kita mau gitu ya, apa diri kita sendiri itu mau apa gitu ya. 不要被别人的想法影响, jangan dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. 别人的想法. Nah, di sini ada P ya. P itu seperti kalimat pasif. Jadi jangan dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. 别人的想法影响. Oke, 因为没有人能把幸福的生活送给你. Karena tidak ada orang yang dapat memberikan kebahagiaan hidup untukmu gitu ya. 幸福就是你和你爱的人在一起. Bahagia adalah kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. 共同生活, sama-sama hidup bersama gitu ya. 而且在心里感到快乐. Ya, dan juga dalam hati itu merasa bahagia. Nah, jadi pertanyaan nomor 42, sebelum nikah kita harus seperti apa tuh? Sebelum menikah kita harus apa tuh? Seperti apa? 知道自己要什么。 Iya, jadi jawabannya D. 知道自己要什么. Kita harus tahu kita diri sendiri itu maunya apa. Oke, terus yang nomor 43, berdasarkan paragraf, kebahagiaan utama setelah menikah adalah kebahagiaan utama setelah menikah adalah 找到了你的爱人，你爱的人。 ni dan oke. Jadi menemukan orang yang kamu cinta. Menemukan orang yang kamu cinta gitu. Oke, cukup jelaskah? Nomor 40 dan 43. Jelas.
Jelas ya. Oke, 42 itu kan jelas nih di sini dikatakan 我们都要想清楚自己想要的是什么. Oke, 43 kan dia jelas banget nih. Nah, nomor yang 42 sorry, 43 sekarang 找到了你爱的人 kan kuncinya di sini. 幸福就是你和你爱的人在一起共同生活. Bla 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 sampai belakang. Ini kata kunci untuk yang nomor 43. 找到了你爱的人. Gitu. Udah jelas semua? Jelas. Jelas ya. Oke, kalau jelas saya lanjut dulu ke Xiezuo 44 sampai 48. Terus nanti yang ini, oh ya, untuk bagian yang ini, kemarin saya sama Oyolasu sudah beri nilai, nanti saya akan share di grup. Jadi formatnya misalkan si A, misalkan saya buat nomor 49 kalimatnya kurang tepat. Nah, itu sudah saya betulkan. Jadi yang saya share nanti itu jawaban yang sudah saya sama Oyolasu koreksi dan sudah saya betulkan. Mungkin waktu teman-teman bikin kalimat, oh maksudnya mau bilang ini, tapi kurang tepat di bahasa Mandarin. Nah, kami berdua sudah koreksi dan kami tulisin per anak, per orang. Si A harusnya seperti ini kalimatnya. Jadi di bawahnya, misalkan saya Daniel 49 apa 50 apa. Nanti setelah itu di bawahnya ada nama berikutnya itu yang peserta lain. Seperti itu. Jadi nanti saya share ya, teman-teman bisa ini sendiri apa yang jawaban teman-teman harusnya seperti apa yang betul. Terus nanti untuk nilai secara total yang dari bagian tiga bagian ini juga nanti hari Jumat kita akan bagikan ya ke teman-teman. Oke, kita kasih yang ini dulu berarti ya. Karena yang ini udah dikoreksi. Oke. Yang pertama, 会跳舞的人羡慕他. 会跳舞 artinya bisa menari. Kan partikel. Ren orang. Xianmu apa yo? Kita udah belajar xianmu. Iri, cemburu. Mendambakan. Mengagumi. Jadi xianmu itu bukan yang jealous kita iri. Xianmu itu kita mendambakan, mengagumi gitu ya. Hen kan sangat artinya dia perempuan, di sini dia perempuan. Jadi gimana kalimatnya? Ada dia sangat, terus ada hui tiao bisa menari, dan orang xianmu. 很羡慕会跳舞的人。 Iya, 他很羡慕会跳舞的人 artinya adalah dia sangat mendambakan orang yang bisa menari. Iya, dia sangat mendambakan, dia sangat kagum gitu ya sama orang yang bisa menari. Oke, 44 ada pertanyaan. Yo, 问题吗？44号，44号，清楚了，还是还有问题？没有问题。好的，我们继续。第45号，衣服，sorry，衣服，你换一件最好。Ini lebih sederhana ya daripada yang ini ya. 衣服，你换一件最好。一件 adalah satuan untuk 衣服, kata satuan untuk 衣服. Jadi kira-kira seperti apa kalimatnya? Baju, kamu, di sini Huan itu diartikan ganti, sebuah, better, ya, lebih baik, gitu ya, lebih baik. 你最好换一件衣服. Iya, 你最好换一件衣服 artinya kamu lebih bagus untuk menggunakan baju ini gitu ya. Kamu lebih baik ganti baju. Gitu, ganti. Huan di sini diartikan ganti. Karena Huan itu sendiri kan bisa diartikan, kalau di bahasa Indonesia ya, bisa diartikan ganti. Kalau di dalam konteks baju ini ganti, bisa juga diartikan tukar. Misalkan tukar barang lainnya, Huan beda tungsi. 我要换别的东西，我不要这个，我要换别的东西. Saya mau tukar barang lainnya. Bisa. Gitu. Jadi bergantung kalimat ya, diartikan ganti, kalau yang baju jadi ganti baju, kalau yang di kalimat lain bisa diartikan tukar. Ya, tukar. 45 jelas? 你最好 ya 换一件衣服，你最好
Oke, kita lihat di kunci nih. 你最好换一件衣服. Oke, udah ya. Kalau kuncinya kelamaan nanti kebuka semua. Oke, 45 clear, 46. 请假的知道经理原因没人。请假的 ya ada te-nya nih, ingat-ingat ada te. 知道 请假itu kan izin ya. 知道 tahu, 经理 manager, 原因alasan, 没人tidak ada orang, 没人itu bukan yang apa ya, apa ya, somebody gitu loh. Jadi nggak ada orang yang mengetahui kalau di kalimat ini. 没人 apa tuh kira-kira? 没人知道经 Mm-mm. 理请假的原因。 Iya, artinya 没人知道经理请假的原因。 Tidak ada orang tahu, Mm-mm. manajer Alasan izin, alasan izin tidak masuk. iya. Maksudnya, Tidak iya. ada Jadi orang tidak ada orang tahu. yang tahu alasan manajer itu izin itu apa. Alasannya manajer izin itu apa? Oke ya, nih. 没人知道经理请假的原因. Oke. 原因kan alasan. Sesuatu. 经理manajer. Oke. Kalau tanya dong, 46 klik atau saya ya? sebentar. Ha? Kalau Ya. saya jawabannya Cinglinya duluan, Meirennya baru, itu salah berarti ya? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Karena kan di sini maksudnya itu dia bilang tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu apa sih alasan izin si manajer. 没人知道经理请假的原因. Jadi 经理请假的原因, objek utamanya kan mau bilang 原因kan alasan. 经理请假itu kan yang menerangkan. Gitu. Siapa sih yang izin? Manajer. Jadi tidak ada orang yang tahu alasan si manajer itu izin. 经理请假的原因. Gitu, Kak Erikson. Nah, kalau di sini memang harus fleksibel sih. Mungkin karena kita lihat cingli itu subjek, Subjek, kan? iya, Kata dia ganti subjek itu orang, makanya. kata benda. Maka taruh di depan. Nah, tapi kan tidak selamanya bisa seperti itu. Justru subjeknya malah ini, meiren. Tidak ada orang yang tahu gitu loh, meiren. Meiren, 知道. Kata kerjanya adalah 知道. Nah, kata ininya, objek utamanya kan 原因 kan? 主要的宾语就是原因. Terus yang ini pelengkap. Ya, yang ini pelengkap. 请理请假的原因 itu pelengkapnya. Yang menerangkan objek itu. Oke, clear ya? Clear ya? Oke, 47. 俩没参加考试，他们 俩 berdua, 没 tidak ya, yang tidak di sini. 参加 mengikuti, 考试 ujian, 他们 mereka yang perempuan, 他们他们俩没参加考试。 Iya, 他们俩没参加考试 artinya Mereka berdua tidak mengikuti ujian. oke, mereka berdua tidak mengikuti ujian. Oh iya, ngomong-ngomong soal Lia itu kemarin banyak yang salah di waktu buat kalimat ya, Oyun Lose ya. Jadi harusnya itu ininya, pasangannya itu ini loh, 他们俩, 你们俩, 我们俩. Kalau mau bilang dua orang itu nggak bisa bilang na ren apa? Nah, kemarin kalimatnya apa ya? Na liaren ya apa ya? Oyun Lose ya kalau nggak salah. Iya, na liaren. Nah, liaren. Nah, itu kita nggak bisa bilang gitu. Kalau mau bilang dua orang itu ya na liang ke dan na liang ke dan seperti itu bilangnya. Kalau lia itu di belakang yang subjek plural. 他们, 我们, 你们. Nah, itu di belakangnya kasih lia, 咱们. Kan 咱们 juga ada 咱们, 咱们, 我们, 他们, 你们. Nah, itu baru belakangnya di belakang kasih lia. Atau misalkan kakak beradik gitu ya, ke apa siung ti lia. Jadi kakak beradik cowok, mereka berdua kakak adik cowok, siung tamen siung ti lia. Atau mama apa ya? Bentar, saya ingat kalimatnya. Mu zi lia. Jadi ibu dan anak mereka berdua. Nah, seperti itu. Jadi subjeknya mesti plural, baru ditambahkan lia. Ya, fumu lia, kedua orang tua, fumu lia, pama lia.
Pama lia, papa mama lia, disingkatnya pama lia, gitu. Nggak bisa bilang na lia ren, itu nggak bisa. Kalau mau bilang mereka apa dua orang itu ya berarti na liang ke ren atau ce liang ke ren. Dua orang ini ce liang ke ren, dua orang itu na liang ke ren. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nomor 47 adalah tamen lia mei sanjia kaoshi. Artinya mereka berdua tidak mengikuti ujian. Nah, kenapa pakai mei laoshi? Kenapa nggak pakai pu? Ada yang tahu? Kenapa pakai mei dan tidak pakai pu? Ada yang tahu? Ada yang mau jelaskan? Kenapa pakai mei? Nggak pakai pu? Padahal kan sama-sama artinya tidak. Karena belum launch, berarti bisa jadi mereka ingin tapi sekarang belum. Sedangkan jika bu, berarti tidak sama sekali tidak ingin. Maksudnya sekarang tidak mengikuti dan belum tentu besok juga mengikuti. Oke, jawaban Clarissa sedikit kurang tepat yang di bagian depan, tapi yang pu benar. Yang pu itu berarti dia sekarang ini nggak ikut atau memang tidak akan mengikuti. Nah, kalau Mei Sanxia itu udah lampau. Jadi misalkan ujiannya kemarin, minggu lalu, nah terus kita bilang, oh mereka berdua nggak ikut ujian. Tamen lia Mei Sanxia kaoshi. Nah, bilangnya Mei. Karena mereka berdua kemarin tuh nggak ikut. Jadi Mei ini di sini tidak yang lampau. Mei sanjia kaoshi. Kalau pakai pu itu berarti sekarang lagi ujian, terus mereka berdua nggak ikut. Tamen pu sanjia kaoshi. Nah, sekarang posisi kita lagi ujian nih. Terus ada teman yang tanya loh, mereka kok kemana? Kok nggak belum datang gitu kan? Terus kita bilang tamen lia pu sanjia kaoshi. Tidak ikut ujian. Ya, atau memang benar-benar memang mereka memang memutuskan tidak ikut yang bahkan ujian selanjutnya pun mereka nggak ikut gitu. Itu kalau pakai pu. Tapi kalau pakai mei dia berarti ujiannya sudah berlangsung, sudah lampau, sudah lewat waktunya gitu. Mei sanjia kaoshi. Ya gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor, masih ada waktu berapa menit kita? 老师， Masih ada ya. 我有问题。那个梁，人字旁有时候有梁，没有人字旁那个什么区别？这个吗？这个梁没有，对，梁没有单人旁，但是有单人旁的时候，我们读俩。对，哦，梁。对，对，俩就是不是两，一样那个两个，它的意这思。是俩，这意思就是俩，就是其实也指的是两个，但是不可以说那俩人不可以，要说那两个人。但是这个俩本来就是意思就是两个人，搭配是前面是apa plural 主语yang subjeknya itu plural baru dikasih lia. Nah, selain yang tamen, woman, niman itu bisa bilang tadi jemei lia, 兄弟俩, muzi lia. Jadi yang memang si subjek ini dua gitu loh, sudah terlihat berdua. Dibilang tamen lia. Nah, kalau misalkan tamen mereka bertiga itu tidak bisa bilang lia, tamen sa, 也是单人旁，然后那个右边是三sa， 就是他们sa mereka bertiga gitu. Jadi lia sama sa itu spesial ya, penggunaannya mereka berdua, mereka bertiga. Nah, begitu udah empat ya mereka nggak bisa bilang ini, mesti bilang tamen segeren seperti itu. Mereka berempat apa? 就是这个俩。这个梁用来果汁可以。果汁一般不说，因为你看，就是单人旁是说人，对，不说东西，ya, jadi penggunaannya tidak bisa digunakan untuk buah, karena diartikan berdua. Nah, sedangkan 如果我们要说水果或者其他东西的话，我们一般说有多少，然后量词是吗？比如说一台电脑、2本书、3件衣服，是不是？啊，对，是吗？很好的问题，不错。Ya, jadi kalau teman-teman belajar Hanse ya, ini kan disebut, oke saya tadi jelaskan lagi ya, sorry kalau misalkan kayak kesannya saya pribadi sama Kak Florence ya. Jadi lia itu kan kalau kita lihat Hanse-nya, ini yang di sini adalah pinggiran
pianpang itu bagian dari Hanse yang di pinggir ini namanya pianpang. Pianpangnya itu tan ren pang. Jadi berhubungan dengan orang. Hanse yang seperti ini, pinggirnya seperti ini, itu berhubungan dengan orang gitu ya. Makanya lia ini diartikan berdua. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk buah atau mungkin objek yang lain itu nggak bisa. Harus bilang orang. Nah, tapi orangnya juga bukan cuma yang mereka, kami enggak. Misalkan ibu dan anak berdua, kakak laki-laki dan adik laki-laki berdua, terus kakak perempuan dan adik perempuan berdua, nah itu bisa. Itu bisa. Tapi kalau bilang Beng Yo Lia itu juga nggak bisa. Beng Yo Lia itu nggak bisa juga. Beng Yo Lia nggak bisa. 他们兄弟俩，他们兄弟俩，可以，他们兄弟俩可以。Karena kan menjelaskan mereka kakak beradik berdua. 可以这么说。谢谢老师。不客气。Oke, teman-teman yang lain jelas nggak ya? Atau saya kecepatan ya tadi? 你们都能听懂吗？还是我再讲一遍？ Atau saya jelaskan sekali lagi tentang Lia? Sudah cukup jelas teman-teman yang lain? Lia berdua. Karena kita di bahasa Indonesia kan jelas ya. Karena kita di bahasa Indonesia fleksibel ya, nggak sebaku yang Mandarin ada ininya gitu loh, udah ada aturannya yang nggak bisa sama apa, yang ngomongnya nggak bisa seperti ini. Nah itu yang membedakan bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin. Gitu. Oke, kita ke nomor 48 ya. 47 sudah jelas. 这型车送给我，他把那辆了。这型车 sepeda 送给我 kasih ke saya. Dia laki-laki, pak zeci kalimat aktif ya. Nah, liang di sini adalah satuan untuk kendaraan. Le sudah mengindikasikan bahwa kalimat itu sudah lampau. Jadi kira-kira gimana teman-teman? Pakai pak zeci. HSK 4 udah banyak ini kalimat pak zeci. Pak zeci itu kalimat aktif kalau di bahasa Indonesia. Lawannya pei zeci, kalimat yang pasif. Pei zeci. 爸爸那辆自行车送给我了。对，他把那辆自行车送给我了。Jadi artinya dia memberikan sepeda itu kepada saya. Oke, betul. Kita lihat kunci ya. Tuh, 他把那辆自行车送给我了. Oke. Nah, ini nih teman-teman, di sini ada hal yang menarik nih. Saya mau jelaskan sedikit. Ini kan pinggirnya beda tuh. Lihat. Ini kan 47 lia. Terus ini juga ada liangnya kan sebelah sini. Tapi kan ininya beda. Hansanya yang pinggir sini kan beda. Pianpangnya kan beda. Nah, ini itu adalah satuan untuk kendaraan. Liang, dibacanya liang. Kenapa dibaca liang? Karena mengambil suaranya dari liang. 这就是形声字. Ya, jadi huruf Hanse yang ambil suaranya dari Hanse lain. Pianpangnya itu yang menjelaskan artinya. Ya. Nah, di sini ce pang yang berhubungan dengan kendaraan. Maka ini satuan untuk kendaraan. Nah, liang, dibacanya liang, nada keempat. Ya, nada keempat. Nah, liang. Sedangkan kalau ini dibacanya lia, diambil suara lianya aja, engnya dihilangkan, terus pianpangnya itu tan ren pang, 跟人有关系，这就是跟车有关系 ya, dengan kendaraan ada hubungannya sama kendaraan gitu. Jadi memang Hanse itu menariknya di situ, kita bisa nebak-nebak artinya dari pianpangnya, radikalnya, pinggirnya itu seperti apa. Oke, lanjut ya. 48 jelas? Jelas ya? Oke, kita ke 49. Oh, 49.50 tadi ya, saya sudah ini ya, sama Yun Lase. Oke, masih ada sisa waktu kah? Masih ada 4 menit. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman. Tadi dari nomor 14, terus 16, 18 yang kita bahas hari ini. 14, 16, 18, 16 sampai 18 ya.
Terus tadi ada nomor 23, ini kita juga ada bahas ya, 23 sampai 26, 33 yang ini, 38, terus 40, 40, 42, 43. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin mau berkeluh kesah, curhat, boleh. Lause kemarin susahnya di sini. Tipsnya apa kira-kira? Lause, Itu juga boleh sih. Ah, iya. ada tips and trick untuk ngerjain Tingli sama Yue itu nggak ya? Tinggi sama Yu itu, Atau rahasianya mm, nih, rahasia biar lulus Tingli sama Yue itu. rajin latihan. Cuma satu kata, rajin Rajin. latihan. Bener Karena loh, bener loh. Saya nggak bercanda loh. Bener rajin latihan. Coba deh tanya Oyun Lause deh. Kita berdua waktu dulu ngalamin, karena kan saya sama Oyun Lause kan kebetulan satu univ tuh, atau S1-nya. Apa, di UNES kita, pendidikan bahasa Mandarin. Nah, syarat lulus dari UNES itu, untuk syarat magang, SK3. Nah, untuk syarat lulus SK4. Kalau kita belum lulus SK4, kita nggak bisa sidang, nggak bisa sidang skripsi. Nah, jadi ya mau nggak mau memang banyak latihan sih. Dan untungnya waktu kita semester 5 apa ya? Iya ya, Uyun loh sih, semester 5 ya kalau nggak salah ya, yang ada mata kuliah HSK itu loh. Atau semester Oh 6 iya ya, gitu. Nah, itu kita dikasih apa mata kuliah HSK. Lause khusus bukain satu mata kuliah HSK buat kita latihan HSK 4 dari mulai bahas kosakata sampai nanti ujian apa UASnya itu ya simulasi seperti UAS asli, soal asli gitu. Banyak latihan kalau dari saya. Oke, Kalau jadi terutama tinggi. banyak latihan 哎呀，soal 多 ya 多 Lause. 对，我们要多练习ya, terutama tingli. Benar tadi kata Kak Erikson, tingli itu kadang kita tidak bisa membedakan dia lagi ngomongin apa. Ya, Chang yang mana nih? Kan banyak tuh Chang. Nah, itu kan kalau kita nggak nangkep ininya apa tuh inti poinnya dari tingli itu yang kita dengarkan kan kita nggak bisa ngerjain soalnya. Sebetulnya sih menurut saya kita nggak harus ngerti, maksudnya dengar dengar semua itu terus ngerti itu enggak. Tapi yang penting nangkep poin utamanya itu kita bisa ngerjakan. Kalau kita nggak nangkep poin utamanya atau kita ngeblank waktu ngerjain, ya udah babiar, ambiar semua udah bablas gitu. Kalau dari saya itu bagian tinggi. Terus kalau misalkan yang gini-gini nih, karena HSK 4 itu cuma satu kali di play-nya. Jadi kalau kita sudah mantep yakin dengan nomor soal yang misalkan satu kita udah ngerjain udah mantep. Ya udah kita masih ada sisa waktu lihat jawaban yang nomor 2 dulu. Bukan jawaban, lihat soal nomor 2 dulu. Lihat soal nomor 2 dulu. Kira-kira sih nomor 2 itu ada apa sih? Ada Qi Ze Xi Wang Zhang Fu Tian Tian Sung Ha Li U. Berarti kan ada bahas suami istri nih. Kontennya kan kurang lebih tentang suami istri. Terus ada bahas Liu, hadiah. Kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu. Dari Oyo Lasso seperti apa nih? Yang tinggi. Oh, ini sebenarnya agak lumayan banyak sih. Jadi nanti kayaknya sekalian hari kali. Oh Soalnya gitu, nanti sekalian bakal dari. langsung tahu gitu kan kayak kosakata itu Hmm. gimana sih cara misal waktunya mepet tuh mau HSK-nya mepet gimana sih cara biar Hmm. cepet gitu belajarnya. Terus nanti juga ada Oke. yang bagian listening, reading sama writing-nya juga. Kayaknya tanggung Jadi, gitu kalau diomong. oh gitu nanggung ya. Terlalu banyak ya loh saya pengalamannya. Oke, jadi nanti teman-teman Jumat jangan lupa tuh udah dikasih kode sama Yun Lause, datang semua kalau bisa ya. Dan kita juga terakhir hari Jumat. Oke, Tingli ya. Tingli kalau dari saya itu bagian ini juga sama. Nah, terutama bagian ini nih. Kalau yang ini kan enak, kita kan monolog kan. Jadi cuma satu paragraf, terus baru pertanyaannya apa. Nah, kalau ini menurut saya harus benar-benar konsen di sini karena dia percakapan. Karena dia percakapan. Kita lihat di sininya nih. Di yang apa? Skrip ya. No, percakapan. Ini masih oke nih percakapan pendek. Begitu yang mana ya nomor berapa ya? Nah ini nih ini yang paling 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 inilah menurut saya paling apa ya menguras tenaga dan menguras telinga gitu ya. Harus benar-benar dengerin dia bahas tentang apa. Karena kan percakapannya udah lebih panjang dari yang berikut nomor sebelumnya nih. Udah yang nan ini kan udah empat empat kali ini ya empat kalimat gitu loh. Nah kalau ini kan cuma dua aja, yang cowok ngomong apa, yang cewek ngomong apa gitu kan. Itu oke. Terus ya sama kayak yang ini, sama kayak bagian yang ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sisa waktu, baca dulu nih ininya apa jawabannya. Jadi supaya kita bisa tahu kira-kira di MP3 itu mereka bahas apa gitu. Kalau udah baca jawabannya, baru fokus ke dengerin MP3-nya. Nah, kalau misalkan nomor 6 kita udah ngerjain ada sisa waktu, kita udah mantep jawabannya udah C.
Kan kalau tingli kan gini, waktu ujian itu kan bisa dikasih waktu 5 menit kan. Setelah ujian tingli itu kan dikasih 5 menit untuk menghitamkan lembar jawab kalau ada yang belum dihitamkan. Nah, kalau teman-teman mau pakai waktu itu bisa, berarti di soalnya itu ditandain dulu jawaban yang menurut teman-teman benar itu yang mana. Misalkan B, ya udah B dititik dulu gitu kan. Terus kita baru baca jawaban nomor berikutnya. Gitu teman-teman. Ya. Kalau tinggi itu, terus kalau itu yang ini tuh baca cepat sih. Mau nggak mau kita baca cepat. Caranya gimana ya? Latihan latihan baca, latihan baca. Ya, latihan baca, baca cepat. Nah, yang ini kalau yang bagian ini juga sama kan? Bedanya kan ini kan yang percakapan. Kalau ini kan yang satu kalimat ini juga sama. Kita harus tahu konteks. Nah, yang ini nih, ini tuh biasanya kalau misalkan ada kata kata penghubung kayak kita udah belajar jish apa pucin terus belakangnya erjie, nah itu berarti kemungkinan urutannya yang pucin dulu baru erjie. Terus yang inwei suoyi karena maka, ada lagi suiran tanshi meskipun tetapi gitu ya. Itu kita mesti apal ininya sih apa pasangannya sama apa. Begitu, baru pas kita ngerjain baru bisa ini apa nebak-nebak gitu loh. Oh, berarti ini yang pertama nih kemungkinan kalimatnya. Tapi ya jangan jangan berpatokan seperti itu juga. Kita tetap baca supaya nyambung sama kontennya gitu loh. Urutannya itu kira-kira nyambung. Nah, kalau misalkan mau dibilang tadi subjek dulu di depan kan ini juga bisa. Itien, shi ini kan juga bisa jadi yang pertama, tapi kan nggak nyambung nanti sama A sama C gitu. Kalau kita udah tahu konteks fullnya, baru kita bisa ini apa ada selu gitu loh, ada eh, logika berpikir, terus kita bisa mengurutkan kira-kira yang enak kalimatnya seperti apa sih urutannya dari A sampai C itu mau yang gimana. Nah, terus kalau ada ta yang ini ya, ini yang kemarin Kak Aditya tanya ya kalau nggak salah. Ta yang ini tuh mengarah kepada kata benda. Enggak kata it gitu loh. Kalau di bahasa Inggris tuh it. Jadi membicarakan benda itu. Kalau yang ta itu kan yang dia perempuan, dia laki-laki kan hansanya bukan ini kan, beda lagi kan. Nah, kalau ada ta ini tuh mengarah kepada benda. Ya, mengarah kepada benda gitu. Terus bagian bagian ini juga sama. Pokoknya itu kalau misalkan teman-teman masih masih ragu sama jawabannya, mending dilewati dulu deh. Karena kan satu soal 1 menit ya. Satu soal 1 menit. Biasanya itu dari pengalaman saya itu kita itu malah kurang kurang waktu. Jadi misalkan lausunya pengawasnya udah bilang kurang berapa menit lagi, ada beberapa yang belum, ya udah mau nggak mau kita silang indah daripada nggak diisi, daripada nggak diisi. Gitu teman-teman. Apalagi ya. Nah, kalau yang ini juga sama. Yang ini baca pertanyaannya dulu. Dia mau apa? Pertanyaannya apa, terus jawabannya apa, baru kita cari di eh, teks. Karena kalau kita baca teks dulu, benar-benar sampai pakai telunjuk gini gitu ditunjuk, makan waktu. Itu pasti makan waktu. Jadi lebih baik kita tahu pertanyaannya dulu, jawabannya apa, baru dicocokkan sama teks. Oke. Yang mengurutkan ya latihan. Nanti lama-lama kita punya sense ini ya, apa feeling gitu, you kan punya language feeling. Bisa bisa ngurutin ininya, apa kalimatnya. Karena kadang juga bahasa Mandarin kalimatnya itu mirip mirip Indo gitu loh. Polanya mirip bahasa Indonesia. Kecuali yang pa ini ya, pa. Kalau pa itu kan kita nggak ada, karena nggak ada pakai pa ini kan. Jadi kalau diterjemahkan ke Indo itu adalah eh, memberi dia memberi sepeda pada saya. Dia memberi sepeda pada saya. Nah, pola pa itu spesial. Karena setelah pa itu pasti objeknya. Jadi subjek, pa, objek, terus hasilnya apa? Sung gei wo le. Ta pa na liang zhe xing che sung gei wo le. Gitu. Jadi kalau ada pa, setelah pa adalah objek. Ya, objeknya ini, sorry. Objeknya ini. Ini kan kata satuannya. Na liang zhe xing che. Baru kata kerjanya. Sung gei wo le. Atau misalkan nih contoh kalimat yang lain, 我把书放在桌子上. Saya meletakkan buku di atas meja. 我把书放在桌子上. Kalau pakai 把这句 otomatis kita bilang objeknya dulu. Saya objek, terus diapain objek itu? Gitu. Oke. Nah, oh ya buat yang ini teman-teman kalau bisa ini ya, apa nyambung sama gambarnya. Kemarin itu ada yang buat kalimat
dia konteks kalimatnya singfu, tapi tidak menggunakan kata singfu di kalimat itu. Ya, jadi perintahnya itu kan ini, contohnya ya, pingpang jiu. Ta hen喜欢打乒乓球. Jadi nyambung, tanya dia perempuan, ya. Hen喜欢sangat suka, ta pingpang jiu bermain pingpong. Nah, kemarin itu ada yang buat kalimat apa ya? Saya lupa. Pokoknya dia tidak pakai kata singfu sama lia. Jadi perintahnya itu di nomor soal yang terakhir ini, 2 nomor ini tuh harus pakai kalimat ini, harus pakai kata ini dalam satu kalimat. Singfu harus pakai kata yang dikasih sama gambarnya juga harus harus nyambung gitu loh, harus nyambung, harus nyambung. Begitu teman-teman. Kalau dari saya itu dulu sih. Waktunya sudah over, sorry. Udah masih ada yang mau ini lagi ditanyakan? Laushe, Iya. sebenarnya saya mau tanya yang tadi mengurutkan kalimat nomor 48 ya berarti, yang penggunaannya pa. Pa. Saya mau Oke. Oke, ini sorry karena udah overtime. Jadi kalau teman-teman mau siak ke duluan nggak apa-apa. Memang maksud saya sudah nggak ada pertanyaan, saya mau siak ke dulu nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada pertanyaan, tinggal dulu nggak apa-apa. Kita bahas gitu. Ya. Jadi saya tidak memaksa teman-teman harus ikut sampai akhir karena memang jamnya sudah habis. Gitu. Oke, saya jelaskan ya yang pa. Saya jelaskan lagi nih. Kalau kita ada kalimat pa itu diterjemahkan di Indonesia kalimat aktif. Ya, kalau kita kan kalimat aktif dibedakan dari imbuhan. Aktif itu yang yang pasif yang di. Nah, kalau di bahasa Mandarin bedanya, yang kalimat aktif menggunakan pa, ya hansanya yang ini ya, pa. Kalau yang pasif itu p. Oke, kita lihat contoh yang aktif dulu ya. Tadi yang p saya ada bahas yang di bagian yu itu atau tingli ya. Kalau nggak salah yu itu. Nah, jadi kalau kita ada kalimat pa, itu otomatis setelah subjek, pa, bendanya dulu. Kita sebut objeknya dulu. Setelah pa, kita sebut objeknya dulu. Di kalimat ini, contohnya ta, pa, kalau ada kata satuan, otomatis kata satuannya dulu ya. Na liang, ce xing che, song ge wo, le. Ta pa, na liang, ce xing che, song ge wo, le. Dia memberikan sepeda itu kepada saya. Dia memberikan sepeda itu kepada saya. Gitu. Ini yang pa ya. Clarissa tadi ya, benar ya. Kak Clarissa sudah cukup paham pa. Contoh lainnya, wo pa ifu sung ke ini. Saya memberikan baju untukmu. Saya kasih baju kepada kamu. Wo pa ifu sung ke ini. Gitu. berarti apakah itu imbuhan kata kerja gitu? Yang apanya imbuhan? Apanya? Bukan. Pa itu bukan imbuhan. Jadi dia memang satu pola untuk mengungkapkan kalimat aktif dalam bahasa Mandarin. Contoh lain, 把门关上，请你把门关上. Tolong kamu tutup pintu. Itu kalau yang pakai pa. Tapi kalau kita mau bilang 请你关门 juga bisa. Tolong kamu tutup pintu. Bedanya apa? 关门 itu kan berarti langsung kata kerja terus habis itu objeknya. Ya kan? 请你关门. Tolong kamu tutup pintu. Nah, kalau pakai pa itu kita sebutkan pintunya dulu. Nah, pintu itu diapain sih? Gitu loh, ditutup. Kita mau pintu itu ditutup. Jadi setelah pa, terus objek, nah objek itu udah perubahan. Gitu. Wo jing ni pa men guan shang. Tolong kamu tutup pintu itu. Guan shang. Shang itu adalah jie guo buyu. Agak ribet sih emang kalau jelasin pa itu. Karena kita nggak ada pola seperti ini. Tapi contoh paling cuy diensing ya, paling apa tuh namanya? Paling mendekati itu seperti itu. Kita sebut objeknya dulu. Nah, setelah itu objeknya itu seperti apa? Diapakan. Gitu, Kak Clarissa. Bukan ini bukan partikel atau imbuhan ya. Ini memang pola bahasa, pola tata bahasanya seperti itu. Nah, apalagi misalkan dia kumpulkan PR ke 老师 ya. 他把作业交给老师. 他把作业交给老师. Dia mengumpulkan PR ke guru. 他把作业交给老师. Gitu, Kak. Baiklah, saya paham. Ya, nah, ya. Ini overnya udah kelebihan deh. Nanti yang pay mungkin sama Uyun Lause ya hari Jumat ya, Uyun Lause. Untuk yang pay, kalimat pakai pay gitu ya. Sekalian nanti hari Jumat
Uyun Laushe akan bahas dari nomor 1 sampai terakhir, kecuali tadi yang udah kita bahas ya, Udah yang belum dibahas nanti sisanya sama Uyun Laushe. Gitu teman-teman. Oke ya, buat kelas hari ini sampai di sini dulu. 谢谢你们，我们下课谢谢老师，周五见。谢谢你老师。再见。拜拜。好，谢谢再老师。见，再见，晚安。